Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Eid Mubarak. Yang kedua, alhamdulillah meskipun dalam keadaan pandemik COVID-19, kita masih bisa melaksanakan Hari Raya Idul Adha ini. Bagi saya ini adalah suatu hikmat yang sangat menarik, karena selama 16 tahun sejak anak kembar saya lahir, inilah pertama kali saya bisa berlebaran dengan mereka. Ya, jadi seorang muslim harus melihat sesuatu selalu dari segi positifnya. Right? Saya yakin juga banyak di antara kita yang kena COVID-19 ada beberapa hal yang menjadi positif. Ada yang mengatakan, seorang dokter bilang, saya dulu nggak sempat mau menghafal beberapa juz, sekarang alhamdulillah sudah hafal. Dulu anak saya kelihatannya agak bandel-bandel. Setelah saya dekat sekarang selama 4 bulan, mereka Masya Allah banyak perubahan. Ya. Nah, hari ini kita merayakan namanya Idul Adha. Nah, kita mesti bertanya apa tujuan perayaan. Ya. Jadi perayaan ini memang setiap bangsa itu mempunyai perayaan tersendiri. Ya, yang ada hubungan biasanya dengan sejarah, dengan suatu kejadian. Dan kita merayakan hari kemerdekaan, Amerika ada Independence Day. Right? Kemudian pada hari raya itu biasanya pakai baju tertentu atau ada sesuatu acara tertentu, ya, dan sebagainya. Nah, kita ada dua perayaan, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita merayakan Idul Adha ini? Apa tujuannya? Secara singkat, perayaan Idul Adha ini adalah merupakan graduation, wisuda atas kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam menerima tes yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya kira tidak ada orang yang dites seperti tes yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Ingat ketika Tuhannya mentes, menguji Nabi Ibrahim, فَأَتَمَّهُنَّ. Bukan saja Ibrahim itu berhasil, tapi Ibrahim dia فَأَتَمَّهُنَّ, bisa menyempurnakan tesnya itu dengan sukses luar biasa. Right? Yang pertama adalah ketika dia masih muda. Ya, masih muda. Di mana pada saat itu dialah seorang anak muda yang berani mengucapkan yang benar, yang menentang suatu kebiasaan yang berlaku ketika itu. Semua orang menyembah raja, menyembah macam-macam, ada bintang, ada bulan, dan patung-patung. Dan tidak ada orang yang berani mengkritik atau mengatakan itu salah. Tapi Ibrahim alaihissalam berani untuk mengatakan yang hak. Ya, biasanya anak muda itu ingin supaya acceptance, diterima oleh community. Right? Makanya anak muda senangnya berpakaian seperti yang lain. Seperti anak muda yang lain. Di Amerika Serikat istilahnya I want to be fit in. Right? Jadi kalau pada hari-hari back to school, itu kalau belanja selalu begitu. Mami, you crazy katanya. Masa saya dibelikan baju ini, nanti orang ngetawain saya katanya. Masa pakai hijab ke sekolah, nanti saya dianggap orang aneh gitu kan. Itu kebiasaan manusia begitu. Right? Ngomong juga, ingin ngomong seperti mereka. Tidak mau diketawain nanti.
Right? Jadi ada istilahnya peer pressure. Ya. Jadi anak muda ini ingin hidup yang supaya diterima oleh orang semua di sekelilingnya. Right? Tapi lihat Ibrahim alaihissalam. Dia tidak takut diketawakan, tidak tahu dijatuhkan. Right? Kenapa? Karena dia tahu bahwa kita itu harus mengutamakan loyalitas kita, al-wula, keloyalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ujian yang berat. Karena anak muda sekarang ingin supaya dia diterima oleh kawannya, diterima oleh masyarakat dan sebagainya. Sehingga apapun yang dipakai, digunakan, bahasa dan sebagainya selalu diikuti. Kemudian dia juga harus berhadapan dengan ayahnya. Dan dia itu sangat cinta kepada ayahnya. Makanya dia kalau memanggil ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Kata-kata orang Arab kalau manggil ayah itu bisa abi walidi. Tapi kalau abati berarti panggilan yang menyatakan respect dan cinta. Right? Namun demikian, ketika melihat ayahnya dalam keadaan sesat, dia berani untuk menyatakan yang benar. Right? Bukankah kita sering kadang-kadang, kenapa? Saya nggak berani gitu. Ya. Itu kan ayah saya, itu kan ibu saya, itu kan ponakan saya, itu kan paman saya. Right? Jadi banyak orang begitu. Man, I cannot do nothing, man. This is my father, man. What I can do? Ya, family first. Meskipun family kita dalam keadaan yang memang berat kadang-kadang. Ya. Sehingga sampai akhirnya dia mesti dikeluarkan dari rumahnya. Allah. Dan bersedia, itu bukan mudah. Ya, kita meninggalkan orang tua yang kita cintai. Ya. Nah ini kebanyakan keluarga menjadi lemah, komunitas menjadi lemah karena orang saling mengabaikan. Makanya Allah mengutuk Bani Israel memilih Nabi Daud dan Isa. Right? Kanu la yatanahawna munkarim fa'alu. Kenapa Allah mengutuk? Karena mereka melihat kemungkaran tapi tidak mau mengatakan bahwa itu mungkar atau menasihatinya. Right? Kunaon aba urang euy cenah. My father-in-law. Allah. Ya. Makanya mungkin hari kiamat nanti banyak keluarga kita jadi musuh kita. Nanti mereka akan menjadi musuh. Ya Allah, ini paman saya, ini kakak saya. Dia tahu saya dalam keadaan enggak benar, tapi tidak menasihati saya. Jangan sampai nanti menjadi musuh. Lebih baik dimusuhin sekarang daripada dimusuhin di hari kiamat nanti. Anak-anak kita jadi musuh nanti. Kenapa kita nggak bangunkan fajar? Allah, kenapa nggak mau salat fajar? Saya nggak pernah dibangunkan. Ya. Kemudian, ketika sudah lama dia kawin dengan Siti Sarah dan nggak dikasih anak, nggak pernah komplain dia. Doa terus. Rabbi habli minas solihin. Lain. Kemudian nggak pernah langsung kawin lagi, nggak pernah. Setia sama Siti Sarah itu. Allah. Ya, banyak orang sedikit-dikit nggak 10 tahun katanya kawin nggak punya anak, udah kawin lagi. Subhanallah. Padahal Nabi Ibrahim kalau mau kawin lagi, Masya Allah. Bukan main ganteng Nabi Ibrahim itu. Nabi ganteng, ya. Nggak mau dia, setia sama istrinya. Dan dia kawin pun sama Siti Hajar, itu kena saran daripada Hajar. Nabi Ibrahim tetap menolak pertamanya. Kata Sarah, kata Sarah Ibrahim, kamu ini Nabi, kamu mesti punya penerus. Ya, akhirnya kawin dengan Siti Hajar. Ya, sebelum saya teruskan. Kemudian Allah SWT memberikan juga setelah 14 tahun, Allah juga membuat Siti Sarah hamil.
Ini ada kisahnya, lucu kisahnya. Jadi suatu malam, ya kita jam 2-an lah, Nabi Ibrahim lagi tidur, ada yang ngetuk pintu. Dibuka, lihat jendela, 3 orang putih, jenggot panjang, naik. Nah, kira-kira kita dibuka nggak? Jam 2 malam ada tamu. Tamunya nggak kita kenal. Qaum mungkarun. Nabi Ibrahim dibuka. Karena Nabi Ibrahim itu senang tamu dia. Kalau 3 hari nggak ada tamu, sedih dia. Bukankah kita, alhamdulillah nggak ada tamu. Sedih dia. Gembira meskipun jam 2. Nah, saya tanya ibu-ibu sekarang. Ibu kalau ada tamu jam 2 dikasih apa, Bu? Nu ayawenya, yang ada saja. Bukan, tapi Ibrahim subhanallah. Langsung dia ke belakang, motong lembu. Lembu dipotong. Allah. Mungkin dibikin sate, nggak tahu. Kemudian dihidangkan. Dihidangkan, rupanya dilihatin aja makanan itu. Qala ala ta'kulun. Kenapa nggak makan? Kemudian baru bahwa kami ini, maaf ya, setelah itu Nabi Ibrahim mulai notice bahwa ketiga tamu ini kakinya nggak kelihatan, anggang gini. Ya Allah. Nah, kata mereka, jangan takut. La takhaf. Nah, dalam Quran fa'awjasa fi nafsi khifah. Awjas artinya takut, nggak bisa lari. Takut bisa lari. Mau kemana lagi? Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Akhirnya kata malaikat, kami ingin mengasih kabar gembira bahwa istrimu Sarah yang ketika itu mungkin 80 tahun ke atas hamil. Makanya Sarah umpamanya dengar dia, keluar dia. Fasokkat wajhaha. Orang Arab itu kalau aneh gini, saya hamil. Ngeskolot 80 tahun. Allah. Nggak mungkin katanya. Saya mandul 80 tahun, masa hamil? Qala kadzaliki qala rabbuki. Itulah kalau suatu apa yang Allah inginkan pasti akan terjadi. Pertanyaan sekarang, padahal ketiga malaikat itu datang bukan untuk ngasih kabar gembira bahwa Sarah akan hamil. Ini perintah Allah suddenly, tiba-tiba. Kenapa coba? Karena Nabi Ibrahim berbuat sesuatu yang kebanyakan orang tidak mungkin berbuat seperti Nabi Ibrahim. Apa itu? Malam-malam menyambut tamu, bukan ngasih makanan yang ada, tapi sampai motong lembu dengan gembiranya. Karena perbuatan itulah oleh Allah SWT kemudian dianugerahi dia dengan anak. Ishak namanya. Right? Jadi kalau kita ingin doa kita dikabul, ada sesuatu yang kita inginkan, berbuat sesuatu yang kebanyakan orang tidak berbuat. Ya. Makanya kenapa salat malam itu pahalanya tinggi sekali. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidur. Kita bangun, Allah Akbar. Atau kita ke masjid, lihat masjid mungkin agak kotor, kita sapuin. Itu besar. Kita ke kampung misalnya, nggak ada sumur, kita bangun sumur. Itu nanti oleh Allah dikasih sesuatu yang spesial. Jadi kerjakanlah sesuatu yang kebanyakan orang tidak mengerjakan. Satu amal yang baik. Maka oleh Allah SWT akan dianugerahkan sesuatu yang luar biasa. Seperti Siti Sarah tadi. Nah kemudian oleh Allah dikasih anak. Nah, anak masih bayi, ibu baru melahirkan, oleh Allah disuruh pergi ke sebuah lembah. Ketika itu di lembah itu nggak ada sumur Zam-Zam. Lembah fi wadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak ada air, tidak ada pohon-pohonan. Bayangkan coba. Kalau kita gimana kira-kira? Ya Allah.
tiga benar ya, tiga benar gitu kan. Ya Allah, ya. Pak Nik, di mute ya tolong Pak itu, Pak Gandung. Ya, jadi apa dia ngomong tadi? Jadi mesti tinggalkan anaknya. Bayangkan kita disuruh gitu. Dulu ada seorang jamaah haji, ibu-ibu, sudah punya boarding pass mau berangkat di Cengkareng, nangis nggak mau katanya. Karena dia punya anak kembar, baru setahun umurnya. Akhirnya suaminya pinter. Bilang, ya Alhamdulillah, anak kita ini tinggalkan dengan siapa? Dengan ibumu. In good hand. Dulu ingat gak Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan di mana? Di padang pasir. Yang pasti mati itu. Gitu kan. Akhirnya baru sadar dia. Ya. Jadi ditinggalkan. Nah, untuk kita juga kadang-kadang kita juga dalam keadaan demikian. Mungkin ada situasi yang membuat kita mesti meninggalkan keluarga kita. Mungkin karena pekerjaan. Tiba-tiba kita dulu tinggal di sini misalnya. Nah, suami harus kena dapat layoff dia, mesti kerja di California, di New York, atau di Indonesia dia tinggal di Bandung, kemudian harus kerja di Pontianak. Itu enggak mudah sebetulnya meninggalkan keluarga. Atau seperti ini, seperti para refugi ya dari Syria, ya banyak itu harus meninggalkan dan mereka ketika meninggalkan itu nggak tahu gimana keadaan saudaranya. Right? Saya waktu tinggal di Olympia ada kisah lucu. Jadi waktu Pol Pot masuk, para orang-orang Muslim, orang-orang Muslim Campa, itu mereka kabur malam-malam. Karena kalau siang takut kena Khmer Merah itu. Karena orang tuanya sering ke Malaysia, jadi tahu jalannya. Kemudian disuruh anak-anaknya ada 6, pergi duluan. Kakaknya sudah besar. Karena kalau ketangkap mati semua nanti. Akhirnya pergilah anak-anaknya. Sehari sebelumnya. Malam-malam, siang-siang tidur di hutan. Jalan. Tujuan ke mana? Ke Malaysia. Ayahnya hari berikutnya. Rupanya ayahnya kena tahu jalan, dia sudah masuk Malaysia. Ini anak-anaknya, dia ketika dah sampai di Malaysia, Malaysia menutup batasan. Karena orang-orang lain protes. Sekarang sudah 20 ribu rumpun Melayu masuk ke Kelantan di Malaysia. Akhirnya mereka terdampar dengan yang lainnya. Akhirnya ditabung oleh PBB yang ditempatkan suatu tempat. Kemudian mereka setelah 2 tahun ditinggal di pemukiman PBB, disuruh milih, imma kembali ke Kamboja atau ada negara yang mau menerima kamu, Amerika dan Perancis. Mereka takut kalau pulang, akhirnya mereka terima pergi ke Amerika. Tinggallah di Olympia, saya ketemu mereka. Setelah 22 tahun, si anak-anak yang menyangka orang tuanya terbunuh oleh Khmer Merah, demikian juga orang tuanya, anaknya sudah habis semua. Karena nggak sampai di Malaysia kan. Jadi saya naik haji, ketika haji, yang dari Malaysia naik haji juga tahun itu. Ketemu tuh yang tinggal di Olympia dengan saya itu, di Washington State. Loh, kamu masih hidup? Gue lihat. Ya Allah, kata dia, anakmu itu di Amerika sekarang, masih hidup. Kaget dia, hampir pingsan. Masih hidup. Allah. Right? Akhirnya dia pulang ke Olympia. Nah, dia kasih tahu sama anak-anaknya. Alhamdulillah anak-anakmu itu, orang tuamu ada di Malaysia, di Kelantan. Allah. Ya. Jadi ada satu namanya anak-anaknya Ismail.
Nah, Ismail ini dia yang paling besar. Kemudian kebetulan ada orang Malaysia. Orang Malaysia dia kuliah di Amerika, mau pulang. Jadi diantar Ismail ini. Dan Masya Allah mukanya hampir look like, hampir sama gitu. Jadi sampai di alamatnya, diketok pintu. Ketika dibuka, kata orang Malaysia ini, Pak Cik, Mak Cik, salah satu di antara kami ini anaknya Pak Cik, Mak Cik. Diuji sama dia. Yang mana katanya? Ayah bingung. Kan ini mungkin dulu umurnya 6 tahun, 5 tahun. Sekarang 22 tahun dah. Sudah 20 tahun pisah. Berarti udah lain bentuknya. Tapi Masya Allah ada seorang ibu ya. Itu ibunya liatin aja. Langsung dipeluk anaknya Ismail. Jadi sekarang, jadi maksudnya bahwa kadang-kadang dalam hidup itu kita begitu. Nah, kita mesti sabar. Harus berpisah dengan keluarga kadang-kadang. Ya, jadi kadang-kadang kita berpisah karena masalah kerjaan, kadang-kadang juga berpisah karena situasi yang harus kita menghadapinya. Kemudian setelah itu dikasih anak, Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu anak pertama Ismail. Tadi dibacakan ayatnya, ya bukan main kan, ya Allah. Bayangkan seorang yang sudah lama nggak punya anak, sekarang punya anak. Ya, makanya Allah mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Ketika anak itu lagi lucu-lucunya, sudah bisa berjalan. Seorang bapak itu bangga kalau anaknya sudah bisa bekerja sama-sama, bangun Ka'bah sama-sama dan sebagainya, kan? Kemudian Nabi Ibrahim bermimpi. Kita tahu semua kisahnya kan? Bermimpi. Mimpi bahwa dia mesti menyembelih anaknya. Kenapa? Karena dia namanya Khalilullah. Khalil. Khalil itu ada kata khalal, khillah. Artinya kecintaannya masuk ke semua seluruh tubuhnya, ke tulang-tulangnya. Maka disebut halal. Jadi nerobos ke semuanya. Jadi kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah kepada Nabi Ibrahim luar biasa. Tapi sekarang cintanya dibagi dua. Tadi dua. Cinta kepada Allah, cinta kepada anak. Jadi Allah itu tidak melarang kita untuk cinta kepada istri, cinta kepada anak, kepada harta, kepada rumah. Tapi ketika kita diuji, itulah yang menentukan. Ya. Dan kalau Allah misalnya menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengirim anaknya ke medan perang, kan gampang ya. Udah yang bunuh musuh. Atau suruh orang lain yang bunuh. Tapi tangannya sendiri mesti yang bunuh. Kita lihat ibu-ibu kalau anak kita masih kecil main pisau, Bu. Gimana? Jangan itu. Baru main pisau. Nah, ini pisau mesti diletakkan ke lehernya oleh ayahnya. Allah. Ya, bayangkan aja gitu. Kemudian Ibrahim bisa saja dalam kegelapan lagi tidur anaknya Ismail, bunuh aja, finish. Jadi nggak kelihatan. Enggak, dipanggil anaknya. Fandur madza tara. Nah, what do you think? Gimana pendapatmu? Pikir dulu gitulah. Allah. Kenapa Ibrahim memanggil anaknya? Yang pertama, agar supaya si anaknya pun mendapatkan suatu penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia ingin tahu apakah doanya dikabul atau enggak. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Allah berikan kepadaku anak yang soleh. Hati-hati ya. Kalau doa jangan minta anak. Minta yang soleh. Kadang-kadang kita minta anak, setelah anak besar, aduh, andaikan saya nggak punya anak seperti ini. Nah, Ibrahim ingin tahu
apakah anaknya ini anak yang soleh atau bukan. Allah. Ya, ternyata benar. Apa kata anak itu? Sebelum saya teruskan, kira-kira kalau kita ngomong sama anak kita, nak, maaf nak, saya mesti menyembelih kamu. Kira-kira jawaban anak kita gimana? Abah teh yang ada naon tadi puting cina. What did you eat last night, Dad? Nah, ayah kan masih udah tua, saya ini masih muda ya. Atau Ibrahim mengatakan, oke ya, I'm ready. Potong saya. Enggak. Ya abatif al-ma tu'mar. Ayah kerjakan apa yang Allah perintahkan. Apa bedanya dengan bunuhlah saya? Ismail ingin mengatakan, ayah, ini bukan perintah ayah, bukan perintah ibu. Tapi saya, ini perintah Allah. Ayah nggak perlu tanyakan lagi saya. Malah kata anaknya ketika itu, ayah, tolong baju saya dibuka. Saya tidak mau nanti ibu melihat ada darah. Dan ikatlah saya kuat-kuat. Takut nanti kalau saya bergerak, ayah nggak tega bunuh saya. Allah. Kemudian tengkurapkan saya katanya. Karena kalau lihat muka saya mungkin ayah nggak tega. Allah. Subhanallah. Itulah Ismail. Falamma aslama, ketika kedua-duanya sudah menyerah, watallahu lil jabin, pisau sudah diletakkan. Ya, maka oleh Allah tidak diizinkan. Digantikan dengan 2 kambing itu. Kita tahu semua ya. Nah, apa pelajaran bisa kita ambil? Alhamdulillah. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu, ya Allah. Ya, enggak seperti Ibrahim alaihissalam. Nah, ujiannya gampang, paling salat subuh, bangun subuh, ya. Ya Allah, salat jamaah, ngaji Quran. Atau kadang-kadang mungkin kita punya pekerjaan tapi enggak halal. Punya jabatan tapi banyak maksiatnya. Nah, kita sekarang mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau tobat, ada istilah di Indonesia namanya hijrah. Kita mesti hijrah sekarang. Ketika hijrah kita nggak mudah karena lifestyle-nya mesti rubah. Mungkin nanti istri kita berontak, anak kita berontak karena sudah biasa hidup seperti itu. Ya. Dulu di mana di Hollywood, di kota Hollywood di California, ada orang aslinya orang Thailand, namanya Sid Ali. Dia fotografer yang hebat. Sehingga kalau perempuan itu difoto, umurnya udah 50 tahun ke 25 tahun. Bisa itu. Ya, sehingga banyak dia suka foto bintang film. Pernah Raja Oman difoto sama dia. Hebat. Tapi kadang-kadang dia mesti foto orang pakai bikini. Karena bintang film kan. Akhirnya ada orang nasihati dia. Ya. Bahwa perbuatan itu, tugasmu itu syubhah. Meragukan. Gak halal. Allah. Akhirnya ditinggalkan dia. Allah. Memang menderita pertama kali. Ya. Ingat ya. Ada dalam bahasa Arab, man taraka syai'an lillah awadu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kemudian alhamdulillah dia dapat kerjaan yang lain, dapat bisnis yang lain. Dia bisnisnya lucu. Bisnisnya dulu waktu dia menemukan sebuah jamu dari Indonesia. Ke Indonesia dia berapa kali. Dan jamu itu bisa menyembuhkan orang-orang yang agak sulit untuk berdiri lagi salat. Banyak di Amerika ini. Jadi kalau salat tarawih nggak kuat berdiri. Dia nemukan di Indonesia jamu itu yang menyembuhkan itu. Sehingga dia jadi bandar itu. Dan laku itu.
Banyak orang Pakistan, orang India yang sudah tua, dengan minum jamu itu dia, alhamdulillah, setelah tahajudnya bisa diri dan sebagainya. Dia cerita, di Hollywood itu ada sebuah restoran. Saya ke sana. Saya ke sana. Itu tulisannya Chinese Islamic Restaurant. Besar. Sampai sekarang masih ada. Baru saya masuk itu mesti nganti dulu, mesti book dulu. Kadang-kadang menunggu sejam 2 jam itu. Ketika masuk, itunya gambarnya tuh Mekah, Madinah. Pernah saya ngobrol sama orangnya, sebenarnya itu punya orang Cina masuk Islam. Maksud Islamnya karena Said Ali tadi, orang Thailand tadi. Ya. Dia bilang begini, setelah masuk Islam 6 bulan, kata Said Ali, kamu sekarang nggak boleh jual daging babi atau minuman keras. Ali, this is Hollywood, man. Ya. Disebutkan sama Ali itu. Ada sebuah hadis yang mengatakan, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dia yakin. Akhirnya bilang sama istrinya belum masuk Islam. Nah, kata dia, mulai besok kita nggak akan jual daging babi lagi, nggak jual makan minuman lagi. Bukan main marahnya si istrinya. Kata istrinya, lihat tuh, kamu jadi magrum, jadi gila katanya. Gara-gara Muslim, lihat, nanti bisnis kita jatuh. Betul, selama 6 bulan, customernya menurun. Agak menurun. Tapi setelah 6 bulan, naik tuh. Dan yang aneh, banyak di antara customernya orang-orang Yahudi. Jadi ada teman Yahudi. Kata dia, saya pernah tanya kepada orang Yahudi, kenapa kamu beli ke sini katanya? Kan banyak juga restoran Yahudi yang lain. Dia bilang, saya karena di dalam Yahudi itu, mereka nggak boleh makan babi, tapi boleh jual. Boleh menghidangkan. Kalau Islam, kalau misalnya haram, ya haram. Haram makannya, haram menjualnya. Jadi saya yakin ini kosher. Ini halal betul. Allah. Akhirnya dia maju terus sampai sekarang dia buka restoran lagi di Santana. Right? Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nabi Yusuf alaihissalam misalnya. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dirayu oleh Siti Zulaikha, Yusuf, ma'adzallah, Allah. Karena dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT, Allah gantikan dengan apa? Mengawini perempuan itu yang sama, tapi dengan cara halal. Kemudian malah jadi menteri di Mesir. Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah dia tuh senang kuda. Jadi ada kuda yang sangat disenanginya itu. Allah. Jadi kemana-mana dengan kuda itu. Pernah dia lagi ngapain kudanya gitu sampai dia miss salat asar. Sampai matahari mau terbenam. Ya Allah. Karena kuda ini saya sampai hampir ketinggalan salat asar. Makanya disembelih kuda itu. Allah gantikan dengan apa? Apa coba? Dengan angin. Allah. Right? Kuda paling bisa jalan di darat kan. Ini angin. Dalam Quran, "Guduha syahrun", itu Sulaiman suka keliling dunia. Sebulan dia jalan, sebulan pulang. Pakai apa? Pakai angin. Karpet, ya, di situ dia ada tempat duduknya, dikelilingi oleh jin, manusia, burung di atas. Allah jalan itu. Karena dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam hadis kan, barang siapa orang yang dirayu oleh seorang perempuan dan dia mampu untuk melaksanakan,
Tapi mengatakan dia, inni akhafullah. Right? Allah akan selamatkan dia dari ketakutan hari kiamat nanti. Allah. Right? Atau juga melihat, ya, kata Nabi kan, pandangan itu adalah panah daripada panahnya syaitan. Barang siapa meninggalkan pandangan kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan gantikan dengan apa? The sweetness of iman, merasakan manisnya iman dalam. Jadi kalau kita jaga mata kita, kita misalnya lagi WhatsApp, ada orang yang ngirim sesuatu, astagfirullah, kita nggak lihat. Kita lagi di internet, di YouTube mau dengarkan ceramah, tapi di sini ada plop ganggu kita itu. Oh, nggak ada orang. Kita astagfirullah, kita tinggalkan. Kalau kita bisa itu, nanti kita akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kalau kita merasakan manisnya iman, berarti kita akan merasakan nikmatnya salat, nikmatnya puasa, semua itu nikmat nanti. Right? Jadi, barang siapa meninggalkan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Maka Islam begitu. Meninggalkan riba, nanti kalau digantikan dengan usaha yang maju. Right? Meninggalkan zina, digantikan dengan nikah. Right? Dengan cara yang halal. Allah mengharamkan dengarkan musik-musik, lagu-lagu yang tidak baik, yang menakaskan hati. Dengan apa? Dengan meninggalkan Al-Quran dan nasyid-nasyid yang baik. Ya. Yang lucu, Allah mengharamkan yang khaba'ith. Khaba'ith artinya makanan-makanan yang tidak patut dimakan, kayak kodok, kayak yang di kemarin apa namanya itu saya lupa, yang mengakibatkan adanya corona. Ini corona kan timbul daripada orang sembarangan makan itu. Kalau mengatakan kulu minat thayyibat, makan yang baik-baik. Right? Kena ada pengaruh. Right? Jadi subhanallah, Allah itu menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih mulia, lebih sehat, right? Dan lebih berguna untuk kesehatan kita. Right? Saya pernah ceritakan dulu bagaimana kalau kita meninggalkan sesuatu kerana Allah SWT, Allah gantikan dengan baik. Ini cerita terong ya. Jadi ada seorang anak muda, dulunya dia pencuri, orang nggak baik. Pergi ke masjid, dia mau tobat dan mau tinggal di masjid. Kata imamnya boleh, imamnya juga imam di masjid di Damaskus, namanya Masjid At-Taubah. Right? Seorang imam terkenal di situ. Kemudian, ya sudah, kamu kalau ingin sama saya mesti sabar. Karena makanan saya tiap hari hanya air putih, kadang-kadang makan kurma. Kadang-kadang satu roti saja. Saya siap katanya. Siap. Seminggu, 2 minggu. Rupanya anak muda ya, dia biasa makan enak dari hasil curi. Ini tiap hari kurma air putih, kurma air putih. Rupanya perutnya itu nggak betah. Akhirnya mikir, ini ustadz juga kesian. Rasakan sekarang dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan darurat. Akhirnya dia niat untuk mencuri. Di Suriah waktu itu, rumah itu bisa naik ke atap rumah, itu dari rumah ke rumah bisa loncat kita. Karena dindingnya bersamaan sama dindingnya. Dia loncat, lihat rumah pertama banyak orangnya. Yang kedua ada juga. Yang ketiga kosong. Kemudian ada kecium bau masakan. Langsung turun dia. Turun ke bawah, ke dapur, dilihat ada apa namanya? Rupanya di situ ada apa namanya? Dibuka, ada kontainer dibuka. Isinya ada 2 terong. Orang Arab suka makan terong, itu bagus, enak sekali. Kena lapar dia, diambil, gitu ya, dipotong dikit, dimakan. Pas dimakan, astagfirullah, ingat lagi. Ya Allah, saya kan sudah tobat. Ini haram ini. Langsung dibuang ke sampah. Tutup lagi, lari dia kembali. Pas mau masuk ke masjid, lihat ustadznya lagi ada tamu.
ada orang tua sama perempuan, tapi dia tutup perempuan itu. Nggak tahu dia. Begitu aja, kebetulan sini. Sini anak muda. Katanya. Ada apa Ustaz? Kamu dari mana katanya? Enggak, tadi jalan-jalan sebentar katanya. Nih, ini pamannya, ini anak perempuan, dia ditinggalkan oleh suaminya. Iddahnya sudah habis. Bapak ini nolong saya nyarikan suami untuk ibu ini. Bu, kau mau nggak? Ya Ustadz, kan kamu tahu saya ini orang bankrupt, nggak punya apa-apa. Jangan takut. Baik, yang penting kamu bisa, kalau kamu bersedia mengawini, semua dijamin nanti. Ya terserah Ustadz. Akhirnya dikawinkan. Kawin, habis kawin, udah jalan deh. Keluar masjid, lewat rumah pertama. Ya udah degan nih, ini tinggal di mana ini? Rumah ketiga, rumah ada terong itu. Deg-degan dia. Masuk ke rumah, kata istrinya cantik, Masya Allah. Bahasa kita mungkin, Kang, lapar? Ya, katanya. Mau makan? Ya, makan. Duduk dia. Istrinya ke dapur, dibuka periuknya, berjerit dia, ada orang masuk katanya. Ya. Kenapa? Ini terongnya ada yang motong. Bilang saya. Kaget. Akhirnya dia ceritakan. Allah. Kata si istrinya, Alhamdulillah. Kamu tinggalkan yang haram. Allah gantikan 2 terong, bukan saja seorang aja. 2 terong sama istri sama rumah yang cantik. Allah. Ya. Jadi dalam hidup ini Allah jamin. Ya, kalau ada dalam hidup ini kita menghadapi sesuatu yang tidak jelas, ya tinggalkan. Jangan takut. Ada seorang dulu cerita sama saya, seorang perempuan, dia kerja udah lama sih, tapi bosnya ganti dan nggak boleh pakai hijab. She have to choice. Akhirnya dia bilang saya nggak mau. He get fired. Dihentikan. 6 bulan dia menderita. Tapi Alhamdulillah dapat kerjaan yang lebih baik. Boleh pakai hijab. Gajinya lebih tinggi. Ya. Allah janji. Ya, Allah banyak ini kisah-kisah yang kalau saya ingin sebutkan. Yang terakhir saya ingin share juga. Jadi dulu di Mesir ya, ada sebuah perusahaan dan ada pegawainya itu sangat jujur, ya, sehingga disenangi sama si bosnya itu. Karena jujurnya dia, jadi waktu dia anaknya si bos itu mentransfer uang dari uang ayahnya ke akun pribadinya. Yang tahu aja dia. Kata si anaknya, awas jangan kasih tahu orang tua. Karena orang jujur dia dikasih tahu. Dipanggil anaknya, dikecam anaknya, dinasihati dia. Begitu ayahnya meninggal setelah setahun, itu pertama kali yang dilakukan oleh si anak itu apa? Di PHK kan. Allah. Namanya Ammus Shalah. Ammus Shalah kerja sudah lebih 20 tahun. Sekarang diberhentikan. Dia punya anak masih belum selesai kedokteran. Istrinya perlu obat. Yang lain anaknya masih kecil, perlu biaya. Dulu cukup dengan gaji itu. Sekarang habis gaji. Udah berapa bulan sekarang? Allah. Tapi ingat dia, rupanya bos itu memberikan akun khusus untuk dia. 100,000 pound sterling. Bond jenih Mesir. Untuk dia. Karena kalau bosnya nggak ada, jadi dia bisa bayar bil dan sebagainya. Gampang. Dan pikirannya, udah saya diberhentikan. Gitu, ya udah ini uang saya berarti. Adil katanya gitu. Gitu. Pergi ke bank. Right, diambil uang itu. Nah, dimasukkan ke tas. Tengah jalan mikir dia, ya Allah,
betul, you know, saya ada hak, tapi ini bukan uang saya. Dulu juga ini uang dititipkan untuk saya untuk urusan perusahaan. Akhirnya dia pergi ke kantor. Waktu masuk dia ingin menyerahkan langsung pada anaknya. Anaknya lagi merenung, kayak bekas menangis dia. Dia bilang, ini saya ingin sampaikan dulu orang tuamu membuat account untuk saya, rekening untuk saya sudah withdraw, ini uangnya. Ya, sudah, saya gembira hatinya, lepas. Yang banyak utang saya. Amanah sudah bisa kasihkan. Pak pergi, amusalah, gift, sebentar katanya. Kenapa katanya? Tunggu sebentar. Baca nih. Rupanya si anaknya baru buka-buka gitu, ada surat dari ayahnya. Nah, kata ayahnya, aku tahu begitu kamu menggantikan saya nanti, saya meninggal, yang pertama kali yang akan kamu lakukan, kamu akan mem-PHK-kan, menghentikan Amusalah. Ingat, perusahaan kita maju ini karena kejujuran dia. Kamu kalau tidak diangkat lagi dia, kamu akan rugi. Dan saya tidak ridho sebagai ayah. Dan ini cek untuk dia. Allah, kaget. Dikasih cek. Allah. Itu cek isinya double daripada uang yang ambil dari dia. Allah. Ya. Ingat ya. Barang siapa yang meninggal dari satu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Itulah salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari Idul Adha. Ya, menggantikan sesuatu. Kita mesti ikuti fattabi'u millata Ibrahim. Ikutilah legasi millah, jalan Nabi Ibrahim AS. Seorang Nabi yang kita sebutkan tiap hari waktu salat. Bukan untuk disebut saja. Kita selalu ingat bagaimana perjuangan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka Allah mengatakan samakum muslimin. Jikalau kita ingin tahu tentang arti cinta yang sebenarnya, penyerahan yang sebenarnya kepada Allah SWT, Allah kasih contoh, ikutilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hidup ini kita akan menghadapi macam-macam tantangan dan cobaan. Dan itu semua ujian bagi kita. Ketika kita dalam keadaan sulit, ingat. Jadi ketika kita mengikuti Nabi Ibrahim, meninggalkan yang haram, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ya. Jadi itulah sekilas tentang pelajaran yang insya Allah kita bisa ambil daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagai penutup, ya, jangan lupa juga bahwa kalau kita ini masih dalam keadaan ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik ini disebut tasyrik artinya orang Arab dulu suka karena zaman dulu kan nggak ada kulkas. Jadi supaya daging itu kuat, maka yusharrikun. Yusharrikun artinya dijadikan deng-deng, dikeringkan supaya bisa makan lama. Ya. Apa kata Allah? Fadhkurullah fi ayyamin madudat. Banyaklah berzikir di hari-hari tertentu, yaitu hari dari mulai tanggal 11, 12, 13 sampai hari Senin. Kalau di Amerika masih besok masih berlaku sore. Jadi banyak takbir. Jadi zikir sekarang ini pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena ada perintah Allah SWT khusus pada malam itu. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.